sering disebut sebagai ikan tawon. Ikan ini adalah ikan bumblebee goby yang berasal dari Vietnam, Thailand, dan bisa kita temukan di bagian barat wilayah Indonesia. Ikan hidup secara alami, hidup di daerah ekosistem muara sungai atau estuaria. Mereka umumnya memiliki ukuran tubuh kira-kira 4-5 cm. Bila melihat asalnya yang berasal dari daerah Payau, maka sangat masuk akal jika ikan ini tidak mampu hidup lama di air tawar. Meskipun demikian, terkadang ikan ini bisa ditemukan di perairan air tawar. Oleh karena itu, jika ingin memelihara ikan tawon ini di dalam akuarium, sebaiknya akuarium ditambahkan air payau kira-kira 1/4 dari total volume akuarium. Ikan bumblebee goby atau ikan tawon merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar ikan hias air payau yang tidak mau akuariumnya memakan tempat. Ukurannya yang kecil dan unik menjadi daya tarik tersendiri. Bila dirawat secara berpasangan dalam sebuah wadah pun, ikan ini tetap mampu bertahan hidup. Ikan tawon ini memiliki tubuh memanjang dan terdapat warna kuning dan hitam seperti loreng. Mereka berenang yang kalem dan lebih suka berenang di dasar akuarium. Tipe ikan ini adalah ikan yang tenang dan pendamai, membuat ikan bumblebee goby atau ikan tawon makin digemari karena bisa dipelihara dalam jumlah banyak. Oleh karena itulah, meskipun sifatnya yang teritorial, ikan ini akan semakin baik jika dipelihara secara berkelompok atau bisa dicampur dengan ikan lain, asalkan dengan ukuran yang sama dan tipenya sama-sama pendamai. Bisa dicampur dengan ikan glassfish, helpbix, ataupun ikan moli. Jika memang dipelihara secara berkelompok, jumlah ikan yang ideal dipelihara dalam satu akuarium adalah 6 ekor. Menempatkan ikan ini dengan jenis ikan lain yang memiliki ukuran lebih besar dan berperangai agresif dalam satu akuarium hanya akan membahayakan keselamatan ikan ini. Bumblebee goby atau ikan tawon adalah ikan yang tidak terlampau memerlukan area yang luas. Bila teman-teman ingin memeliharanya, maka ikan ini bisa diletakkan di dalam tangki yang memiliki ukuran kecil. Apabila dipelihara dengan cara berpasangan, akuarium yang dipakai untuk ikan ini memiliki ukuran sekurang-kurangnya cukup 30 x 20 x 20 cm saja, atau berkapasitas 12, liter saja. Untuk pakannya, bumblebee goby umumnya menampik diberi pakan kering, sehingga pakan paling baik untuk ikan ini yaitu pakan hidup seperti bloodworm, dopnia, atau brand shrimp. Untuk temperatur air adalah 24 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius dan dengan pH 7,5 sampai 8,5 pH. Dengan memiliki tubuh yang memanjang dan warna kuning serta hitam yang berselang-seling, hingga ikan ini dinamai bumblebee
atau ikan tawon. Ikan ini umumnya berenang dengan cara perlahan di basic akuarium. Sesungguhnya ada 9 spesies Brachygobius yang sudah ditemukan. Sebagian salah satunya kerap diimpor sebagai ikan hias serta dijual dengan nama bumblebee goby. Spesies B, Xanthosona, yaitu yang paling populer. Tipe ini bisa dikenali dengan cara jeli lewat cara mengkalkulasi tulang sirip anal. Tulang sirip anal pada tipe ini sejumlah 8, tetapi sayangnya umumnya ikan-ikan dalam genus Brachygobius ini dijual dengan nama yang sama, sehingga kita tidak bisa tahu dengan cara persis terhitung tipe apa ikan ini. Ikan ini dijual dengan harga kurang lebih 5.000 per ekor. Ikan bumblebee guppy atau ikan tawon termasuk ikan karnivora kecil yang tinggal di dasar sungai yang memiliki corak sangat mirip dengan tawon. Bumblebee goby sangat teritorial di antara spesies mereka sendiri, dan jika ada terlalu banyak ikan goby dalam satu akuarium, maka ikan akan mudah bertengkar. Pasir adalah substrat yang tepat untuk bumblebee goby karena akan memungkinkan mereka untuk bergerak bebas dan bersembunyi di pasir. Kayu apung, batu sungai, dan tanaman aquascape hidup juga disarankan untuk meniru kondisi alam dan tempat persembunyian ikan tawon ini. Nama ilmiah ikan ini adalah Brachygobius xanthosson. Geografis Asia, khususnya Asia Tenggara. Ekosistem alam, dasar sungai dan muara sungai. Jenis diet karnivora. Kesulitan perawatan adalah sekitar 8/10 atau cukup sulit. Bila teman-teman ingin memeliharanya, sebaiknya ikutilah apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.